MMA, mertua menantu, Aku akur dong. dong. Kali ini tema kita adalah cari kerja gimana ya? Nah, ini kan sering banget jadi pertanyaan terutama untuk anak-anak yang baru mulai lulus selesai Lulus kuliah. SMA aja sudah mulai mesti cari kerja Dari loh. lulus SMK aja sudah mulai cari kerja. Bahkan ada juga yang dari SD, SMP itu sudah mulai cari kerja. Nah, ini kan luas banget ini dan ini seperti masalah yang sebenarnya terjadi setiap generasi pasti melewati ini nih. Ada masa-masa yang mereka harus mencari pekerjaan. Nah, kita datangkan dengan ada dua narasumber kita. Wah, yang cantik-cantik ini bisa memperkenalkan diri dulu dari Yang- Bu Esther, dari iya. dari Yang yang senior. senior bukan tua ya, senior. Perkenalkan saya Esther. Sudah berapa tahun Bu Bekerja kerja di apa? sebuah perusahaan dan sebagainya? Dari awal bekerja Bu ya. Iya. Dari awal bekerja, pengalaman kerja saya sampai sekarang total sekitar 20 tahun plus lah. 20 tahun lebih ya. Jadi ini adalah seorang yang manajer, pekerja, tapi juga tahu bagaimana mencari sekarang ya, yang muda, yang berkualitas. Jadi kita akan dengarkan apa sih yang dicari. Nah, selanjutnya Nama saya Jenis. Saya baru mulai bekerja, baru Umur mulai berapa? berkarir. Umur berapa? Waktu Umur itu berapa? mulai berkarir umur 22 tahun. Oh, iya. Jadi masuk tahun kedua berkarir, Waduh, saya waduh. berkarir di bank. wah sip. Oke, sekarang langsung pada pertanyaan pertama. Bu, kalau ibu ini mencari orang ya untuk kerja, wawancara, mencari anak buah, kriterianya apa saja? Nah, walaupun kita tidak ngomong tentang bidangnya ya, tapi kualitas yang global. Tetapi selain itu, ini obrolan meja makan, jadi harus Boleh makan. sembari makan. Nah, mari silakan diambil Saya sementara minum Ibu dulu, kalau Esther kami mulai minum dulu. bicara. Minum dulu. Jadi kalau saya mencari orang ya, pertama adalah saya akan lihat dari can do attitude-nya. Dia punya attitude yang memang selalu mau dan bisa gitu ya. Karena kadang-kadang ada Mau dan bisa itu maksudnya bagaimana nih? Biar bisa dijelaskan nih. Diperjelas nih, Ya, maunya apa? Kan semua orang mau duit. Betul betul. Iya, Gua mau oke. duit tapi belum tentu mau Belum kerja. mau Belum kerja. tentu mau kerja. Mau Iya, iya, duitnya, iya. mau Gaji posisi, gede. mau Iya. gaji gede. mau itu begini. Tentu kalau bekerja itu kan pasti ada tanggung jawabnya, gitu ya, ada tanggung jawabnya. Tapi kan seringkali kita tidak bisa hanya melakukan yang ada di dalam deskripsi tugas dan tanggung jawabnya dia. Ada waktu-waktu tertentu di mana memang ada kebutuhan yang di luar itu yang dia harus lakukan gitu. Iya, iya, iya. Nah ini ada orang tuh yang pilih-pilih. Oh, itu, Jadi kalau- itu udah nggak mau tuh ya, males ya. Iya, jadi sebenarnya kelihatan Bu. Nanti kalau waktu interview ya, Iya, iya. pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini kadang-kadang muncul dan itu jadi note, jadi catatan gitu Oh, ya. iya, iya. Jam kerjanya sampai jam berapa ya Bu di sini? Kenapa tuh? Baru cari kerja sudah tanya jam kerjanya sampai jam berapa? Wah, Gitu. iya, 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 iya. Di sini sering lembur. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu akan jadi catatan tersendiri buat kita. Ini kalau cari kerja ya udah apa aja kerjain lah, kan gitu dulu ya harusnya loh ya, iya, iya. harusnya. Jadi dari situ kita bisa lihat, bisa ukur. Jadi kira-kira kalau nanti dia kerja nih, pasti akan ada perhitungan-perhitungan yang dia akan ada limitnya. Di luar ini enggak, gitu. Jadi can do attitude itu penting sekali. Kemudian yang kedua adalah apakah orang itu memang punya kehausan untuk terus belajar. Nah, itu cara lihatnya dari mana itu? Cara lihatnya kita bisa lihat itu begini ya. Kita tanya, pasti kan dia kan orang itu kalau interview kan menjual diri. Iya dong. Iya kan, menjual diri kan. Biar diterima. Biar diterima. Nah waktu dia menjual diri, dia akan mau cerita nih, wah saya bisa ini, saya bisa Iya, itu, iya, begitu iya, kan. iya, iya. Kita bisa tahu ketika kita tanya di luar yang dia bisa ini bisa itu, dia menambahkan pengetahuan atau skill yang lain atau enggak, atau dia puas udah pokoknya kan saya udah ngerti ini, sudah pinter lah di area ini. Gitu. Padahal sekarang kan nggak ada sesuatu yang abadi ya, teknologi berkembang dengan cepat, Betul. perubahan zaman berkembang dengan cepat. Kalau kita hanya pokoknya sebatas aku udah tahu ini ya sudah cukup, itu dia akan habis dimakan dengan zaman lah, dengan waktu. Dia tidak akan bisa terus Evolve, ya. mengikuti perkembangan yang ada. Nah kita bisa lihat nanti dia
puas, sudah sangat puas dengan apa yang dia bisa, yang dia miliki, atau dia masih mau, iya saya itu pasti, tapi masih belajar ini, saya belajar itu, belajar ini. Nah itu kita bisa lihat. Karena ini nanti ya, kalau kita udah masukin dia ke company kita, ini kan perusahaan itu dinamis, perubahan itu cepat sekali. Nah nanti kalau dia nggak mau ngikutin perubahan, ya kan dia mandek di situ, gitu. Bagaimana dengan cara kita menilai sifat? Ya maksudnya pemarah atau tidak gitu kan, cuma wawancara sekali nih ya. Iya. Gimana Bisa nih? membaca semuanya gitu. Iya. Nah, attitude itu kan memang penting sekali juga ya. Nah, ini kita kalau dalam hal-hal yang berkaitan dengan sifat, attitude begitu, memang biasanya saya akan minta untuk dia ceritakan. Jadi ada satu kondisi yang saya kondisikan nih, kita kondisikan. Kalau kamu menghadapi ini misalnya, customer banyak sekali tuntutannya nih. Minta ini dipenuhin, minta itu lagi nggak puas, minta ini lagi masih komplain lagi dan seterusnya. Nah dari situ jawaban-jawaban itu akan bisa kelihatan nih. Jadi orang ini memang punya hati yang mau melayani, atau dia ya udah pokoknya kan tugas saya sudah selesai di sini, ya udah kamu mau komplain urusan kamu. Nah ini kelihatan, iya ini akan kelihatan sekali. Perlu sekali ya, belajar juga pada waktu diwawancara. Betul. Banyak jebakan rupanya. Ini dikasih case study gitu ya. Iya. Terus kita lihat jawabannya apa. Iya. Nah sekarang dari yang muda nih ya, silakan Bu diambil dulu Bu. Ya, waktu itu paling susah nyarinya nih gimana nih caranya? Ya, apakah tulis surat lamaran banyak-banyak atau koneksi atau gimana nih pendekatan? Ini kan lagi zaman susah ya dari kerjaan ya. Ini gimana nih? Waktu saya lulus, itu pas lagi tahun pertama pandemi 2020. Jadi memang cari kerja itu semua perusahaan itu nggak mau nerima layoff. Nah di situ memang menjadi tantangan. Cukup pertama deg-degan juga ya, takut juga nanti wah ini kalau nggak dapat kerja gimana gitu ya. Nah tapi di situ memang harus sangat berusaha. Nah untungnya memang sekarang ini kan kita udah di zamannya teknologi. Nah itu kita harus manfaatkan buat yang namanya cari pekerjaan, karena ada aplikasi-aplikasi kayak contohnya namanya LinkedIn, Jobstreet yang kayak gitu untuk kita itu bisa apply pekerjaan. Nah kalau saya mungkin cerita yang paling berkesan banget buat saya itu LinkedIn. Nah kalau LinkedIn itu kayak Facebook tapi buat profesional kerja. Kalau Facebook kan kita cuma sekedar temenan gitu ya. Kalau di LinkedIn itu kita bisa connect sama perusahaannya. Nanti kadang kita di-add nih sama recruiter dari mana, kita accept aja. Kadang mereka chat, bisa nggak di-interview atau kayak gimana. Nah di situ di LinkedIn itu kita bisa juga jadi sarana seperti yang tadi dibilang, kalau mau sebelum interview kita jual dulu nih tentang kita. Nah saya udah mulai membangun dari sejak kuliah. Tiap kali ada paper-paper yang saya dapat nilai bagus, saya taruh di LinkedIn. Boleh, itu bisa ditaruh di LinkedIn. Saya taruh, saya bilang, saya cerita nih, aku lagi belajar tentang ini, tentang saya teknologi, tentang inovasi. Lagi belajar soal hal-hal kayak gini, terus aku taruh di bawahnya nilai dari dosennya dapat grade-nya ini, gitu. Nanti kalau ada achievement tertentu, misalnya di kampus ikut organisasi atau dapat reward, itu nanti saya akan post. Jadi waktu si orang yang mencari kerja atau yang nanti mau calon yang interview kita, dia tuh udah tahu sedikit tentang, oh kira-kira kayak gini ya, anaknya kayak gini. Jadi nggak hanya membaca dari surat lamarannya aja. Itu tips sangat luar biasa ya. Saya rasa ada banyak, dan itu tidak dibatasin umur. Nggak dibatasin umur Bu. Jadi memang buat siapapun, dari mulai kuliah pun udah bisa langsung taruh di situ. Nih, anggap nih ada anak SMP nih, sekarang nih kan modelnya semua persaingan dan percepatan. Mulai mau taruh, boleh? Mereka mungkin mulai mau taruh, terus mungkin mau lihat-lihat, dan bukan hanya untuk kita post aja ya, tapi ada artikel-artikel yang juga bagus-bagus banget. Dan kadang related sama pekerjaan yang kita mau cari. Kalau misalnya kayak saya contoh dulu mau masuk banking, saya banyak baca-baca artikel tentang banking, lagi belajar apa. Jadi nanti waktu diwawancara wawasannya itu lebih luas dan lebih menstrategi gitu. Udah langsung aku tuh ngerti ini tentang banking. Jadi yang interview juga seneng gitu. Nah, ada waktu kamu
mulai kuliah, kerja, awal-awal sebelum kerja ya, memang sudah kepikir buat kerja di banking? Atau berpikir ya udahlah apa aja gitu? Emang waktu dulu mikir-mikir mau kerja di banking karena memang sebelum masuk S2 itu pernah magang di bank dan seneng kayak wah ini seru ya kerjanya gitu kayak dan juga pekerjaannya dinamis, banyak perubahan dan project jadi cepet gitu ya. Boleh Jadi cerita sedikit ya? Ya. Ini kan banyak orang yang sedang cari pekerjaan ya. Kalau di banking itu yang apa yang menurutmu menarik itu apanya? Oke, nah kalau saya ini kebetulan puji Tuhannya masuk di namanya manajemen trainee. Jadi kalau di banking itu ada sebuah program, bukan hanya banking ya, perusahaan-perusahaan besar, mereka itu mengambil beberapa anak yang mereka rasa punya kualifikasi yang lebih, itu dilatih untuk jadi future leader. Jadi nanti waktu lulus program, besar ranknya udah manajer gitu. Jadi memang dilatih, dipercepat. Nah program ini memang menarik karena pertama kita akan diajarin dulu. Mungkin ada waktu berapa bulan itu masa pendidikan. Nah, waktu itu saya pertama-tama baca kalau di banking itu masa pendidikannya akan diputer ke banyak bagian dari bank. Jadi saya udah tertarik. Nah, jadi udah target nih dari awal. Pokoknya nanti lulus aku mau nyarinya MT di bank gitu. Nah, jadi memang udah langsung menjurus ke situ. Nah, itu memang programnya menarik ya karena kita diajarin sangat banyak gitu, diajarin dulu di awal kayak gini tentang banking, dia kasih general overview. Lalu setelah itu kita akan diputer ke project-project, jadi nanti akan diputer dari departemen A dengan project. Nah nanti yang ngajarin project ini juga bukan hanya yang biasa, tapi bos-bos, direktur, bahkan turun tangan untuk kerja bareng dengan yang muda-muda ini gitu. Jadi memang sesuatu hal yang begitu menarik. Nah nanti setelah dari situ kita baru bisa placement di tempat yang kita suka di mana gitu. Itulah kehidupan sebenarnya ya. Kita harus belajar dan kita juga harus nyoba nih sebenarnya. Kalau nggak berani nyoba, nggak berani belajar ya, wah macet nih ya seperti tadi stuck. Sekarang pertanyaan kembali buat Ibu Esther. Etika apa nih? Ya misalnya nih ya, maaf kata orang itu bahkan tidak tahu kalau melamar pekerjaan mesti pakai baju apa gitu ya, cara duduk gitu. Nah ini bisa nggak dalam waktu yang singkat ini yang paling mendasar, etika apa yang pertama kali harus ditampilkan pada waktu seseorang itu melamar pekerjaan? Bagaimanapun juga kesan pertama itu penting sekali. Iya betul, itu maksud saya. Iya. Jadi ketika kita bertemu dengan seorang calon karyawan, kita ketemu, langsung kesan pertama itu akan sudah berbicara. Ya. Dari penampilannya, bagaimana kalau tidak dalam masa pandemi kan mereka tetap datang ke kantor dan kita jabat tangan. Betul. Jabat tangan itu kita bisa kerasa ya, ada orang jabat tangan tuh mantap. Ada yang cuma nempel. Iya. Jabat tangan itu sudah bicara banyak loh. Betul. Jadi gini ya, misal gini, anak ini ya nempel doang, gitu ya. Jadi kita cuma gini doang ya. Begini kan, kita udah satu catatan gitu ya. Jadi sebetulnya ya kalau orang tuh mau ngelamar kerja, ingatlah bahwa di situ itu banyak catatan-catatan yang akan dibuat oleh pihak perusahaan. Mulai dari dia datang, bertemu tatap muka, menyapa, kemudian bagaimana dia duduk, terus berbicara, bahasa tubuh. Nah ini semua itu kita mesti betul-betul sadar dan mempersiapkan diri gitu. Saya pernah waktu itu menginterview, ini anak baru lulus. Dia datang dari Jogja, naik kereta nih ceritanya karena interviewnya pagi. Jadi dia datang, itu masih acak-acakan, dia bilang, maaf ibu, saya baru dari Gambir. Ya iya, saya tahu juga dari Gambir, tapi kan bisa ke toilet, nyisir, baju dirapikan, misalkan yang gitu ya. Nah ini karena ini impresi yang sangat kuat sekali di kesan pertama. Ini etika dalam hal yang seperti itu yang kadang-kadang orang nggak perhatikan. Kemudian bagaimana etika ini cari jodoh perlu loh ya. Kesan pertama Terhadap calon mertua ya. Demikian juga pelayanan. Betul. Ataupun misalnya nih kita nawarin pekerjaan marketing ya. Kesan pertama tetap menentukan ya. Itu menentukan. Jadi jangan sampai kita gagal
gara-gara kesan pertama. Belum, mungkin dia pinter banget, skillnya juga jago banget, tapi ilfil dulu gitu loh. Jadi dari pihak perusahaan ini udah ilfil dulu, kok begini ya? Gitu. Dia belum sempat cerita tentang kelebihannya dia, yang interview udah ilfil. Nah kalau udah ilfil itu kan jadi males dengerin juga. Mungkin nanyanya aja juga udah nggak bener-bener nanya gitu ya, sekedar ya kasihan dia udah datang lah. Nah, gitu. Ya jangan sampai kita ceroboh dalam kesan pertama. Yang standarnya kira-kira gitu ya, itu apa aja? Selain rapi misalnya nih ya, mungkin harus kalau perempuan lebih baik pakai rok atau lebih baik pakai celana panjang, baju rapi, itu ada nggak kira-kira standar kira-kira gitu ya? Sekarang itu sebetulnya kalau saya perhatikan Lebih bebas ya? ya lebih bebas. Misalkan ya ini kayak yang di sebelah saya. Ini sekarang penampilan anak-anak muda di kantor, mau itu industrinya, mau banking, mau apapun, dress seperti down. itu, dress down, istilahnya gitu ya. Jadi Ya, betul-betul turun ya? iya. Kenapa? Zaman saya tuh kamu ke kantor, ke banking pakai model begini, masalah gitu ya? No. Harus blazer ya. Ya nggak usah blazer, tangan rapi, kerahnya tidak boleh kerah duduk, lebih banyak kerah berdiri. Batik begini malah masih bisa diterima, tapi model begitu no. Ya. Ya karena sekarang itu kan zamannya millennials yang menguasai ya. Zaman millennials ini akhirnya banyak tuntutan yang akhirnya jadi tadi Bu, semuanya disesuaikan dengan gaya millennials. Balik lagi tadi kalau yang ditanyakan tadi, jadi penting sekali untuk kita itu ya sebagai orang-orang yang sedang cari kerja gitu. Iya. Cari kerja, cara kita berbicara itu juga akan sangat menentukan. Jadi kan selalu orang, menurut saya ini klise ya, communication skill itu penting, tapi memang penting gitu. Gimana pun juga kita harus siapin, itu penting. Kalau kita ketemu misalkan pertama kali datang, belajarlah untuk bisa membuka pembicaraan juga gitu. Oh, wow. Iya. Banyak orang tuh berpikir gak sopan Iya. kalau buka pembicaraan, Iya. tapi ternyata itu nilai Plus Bu. Dan nggak usah yang berat-berat ya, yang ringan-ringan aja untuk mencairkan suasana gitu. Wah Bu, kantornya bagus ya, saya seneng deh di sini. Misalnya gitu aja. Orang tidak merasa anak ini enak ya diajak ngobrol. Nah itu ketertarikan kecil itu sangat berarti. Jadi jangan cuma diem aja terus nunggu kalau ditanya, nggak ditanya diem. Nah itu itu orang mikir ya anak ini nggak pede kayaknya gitu. Nah sekarang kembali kepada Jenny sendiri, waktu wawancara pasti kan ada taraf dari mulai tertulis sampai bertemu ya. Nah ini tips-tipsnya ini gimana nih ngadepin suasana sekarang, ini kan dari pihak bos, sekarang dari pihak yang mau apply. Iya. Kan emang pertama kita pasti perlu tulis CV dulu ya. Iya. Oh iya, tulis CV bagaimana itu? Nah, nulis CV itu sebenarnya sekarang banyak banget di internet CV-CV yang udah ada desainnya. Jadi kita tinggal ganti. Nah, itu juga dengan desain yang bagus, kan mereka tuh mungkin bayangin kalau misalnya seorang HRD review mungkin ribuan CV yang cuman tulisan, tiba-tiba lihat punya kita, warnanya bagus, ada fotonya, gitu mereka udah langsung seger ya. Jadi angin segar dan bisa diingat gitu. Tadi ada nih yang CV-nya kayak gini gitu. Nah itu mungkin pertama dari desain, tapi juga perlu meng-highlight prestasi. Jadi CV itu bukan hanya edukasi gitu. Aku sekolah di sini, tapi prestasi-prestasi. Nah buat yang masih kuliah, jangan hanya fokus di sekolah, tapi ikut organisasi. Baik mungkin di dalam kampus atau di luar kampus. Pelayanan lah, mungkin misalnya dengan organisasi tertentu, dengan gereja, dengan yang lain pelayanan, itu kita bisa taruh. Contohnya waktu saya kan memang aktif juga di pelayanan dan memang berapa kali juga ke tempat-tempat di gereja, di tempat-tempat daerah-daerah terpencil, bantu untuk jadi penyuluhan seminar narkoba, jadi pembicara. Nah itu saya taruh di CV saya dan itu mereka langsung tertarik. Loh
apa ini kota ini kok aku belum pernah dengar, ini di mana gitu, misalnya di Papua, dia langsung Nama yang tanya aneh-aneh. nama yang aneh-aneh, dia langsung tanya kamu kemana aja, ngapain ke sana. Jadi itu jadi topik yang mereka melihat, oh ternyata anak ini nggak hanya sekolah aja, tapi dia juga punya jiwa sosial, bisa berorganisasi, Komunikasi juga pasti bisa bagus. komunikasi, bisa kerja dalam tim, hal-hal seperti itu. Itu perlu ditaruh semuanya ya, kayak prestasi-prestasi yang ada di highlight. Nah nanti begitu masuk ke dalam interview, memang pasti nervous ya, jelas deg-degan, tegang, apalagi mungkin waktu itu kalau apalagi MT kan terakhir yang interview CEO direktur, pertanyaannya nyeleneh kadang-kadang. Contoh boleh satu aja nih, dua atau dua yang nyeleneh nih, tanyanya Dia apa bisa nih? nanya misalnya gini, menurut kamu ada berapa mobil hitam di Jakarta? Nyeleneh pertanyaannya, karena mereka nggak lagi nanya kekurangan kamu apa sih, kelebihan kamu apa. Mereka mungkin karena udah sering ketemu orang, udah tahu kira-kira Iya, membaca. Nah kalau pertanyaan nyeleneh gitu, kita jangan jawab nggak tahu, wah nggak tahu pak gitu, wah mereka langsung ya Tetot gitu. kenapa ya kok nggak tahu. Dia mereka mau lihat cara berpikir gitu. Jadi mungkin waktu itu saya sih jawabnya gini, katakan kan mereka nggak butuh angka exact ya, karena kan bukan industri mobil juga gitu. Jadi saya waktu itu bilangnya gini, katakan ada 10 juta ya pak penduduk di Jakarta, 50% mungkin punya mobil. Nah, berarti ada 5 juta mobil total. Nah, warna yang paling banyak kalau kita lihat di Jakarta tuh kan hitam sama putih. Katakan hitam dan putih itu mendominasi 40% warna atau 50% warna. Berarti ada 2,5 juta mobil hitam dan putih. Nah, katakan bagi dua, berarti kira-kira ada 1 juta mobil hitam Pak di Jakarta. Nah, mereka nggak perlu jawaban yang ini. Mereka mau lihat cara berpikir gitu. Problem solvingnya Iya. gimana? Jadi kreativitasnya gimana, mungkin hal-hal seperti itu. Dan mungkin kalau interview juga mesti kayak cerita aja gitu, mengalir. Memang tetap harus sopan ya, tapi tetap kalau ditanya bukan berarti ya bu, enggak bu gitu, kayak cerita gitu. Mungkin kalau dia tanya problem-problem tertentu, kita juga ceritain lagi. Dan kalau mungkin kurang jelas pertanyaannya, kadang-kadang kan ada yang ngomongnya cepet banget ya kan, apalagi kalau online kadang kan sinyal jadi perlu ditanya lagi, maksudnya gimana ya, maaf gitu. Jadi supaya kita juga nggak menjawab yang salah. Percayalah, dimanapun bapak ibu ada, adik-adik, pekerjaan memang cuma sedikit, tapi bisa ditemukan dan pasti ada harapan kalau kita mau terus belajar. Luar biasa sekali. Nah, terus kalau di perusahaan-perusahaan itu etika-etika apa, maksudnya hal apa yang paling dilihat nih? Tadi kan ada sekolahnya nih, misalkan dia, maaf kata nih, ada universitas yang memang seringkali diincer nih sama perusahaan-perusahaan. Itu ngefek nggak sih dalam mencari pekerjaan? Atau ternyata yang lebih dilihat experience-nya? Memang ada beberapa perusahaan itu yang sudah menentukan kita hanya mau ambil dari universitas-universitas tertentu, tapi itu hanya berlaku untuk yang fresh graduate, yang baru lulus. Tapi kalau dia sudah punya pengalaman kerja, kan kita udah nggak ngeliat lagi ya riwayat pendidikan gitu, udah nggak lihat gitu. Jadi sebenarnya tergantung. Hanya nggak semua perusahaan seperti itu, tapi sebetulnya kebanyakan perusahaan itu tetap melihat kualitas dari individunya. Tetap kualitas dari Itu nomor satu ya, itu tetap nomor ya. satu, betul. Nomor satu. Jadi anggap aja ya, kalau kita tuh memilih orang tuh kan anggap aja di sini apel hijau semua, tiba-tiba ada satu yang merah. Nah itu menarik Nah sekali. yang merah ini nih, saya pengen tahu lebih jauh nih anak ini gitu kan ya. Nah seperti itu, bagaimana kita bisa stand out, bisa muncul sebagai apel merah itu di antara apel hijau. Nah itu akhirnya dia akan fokus ke situ, dia akan tanya dan dia akan kejar loh. Nanti di offer ya, ditawarin, dia masih pikir-pikir. Kan kalau gini, kalau perusahaan dia nggak tertarik, ya udah oke ya, nanti setelah ini kita kabarin. tunggu ya, kita kabarin. Tapi nggak dihubungi. Di ghosting. Nah tapi kalau dia tertarik, wah dia akan kejar terus. Bahkan nanti ya dia bilang, tapi saya kan belum sidang, belum lulus, ijazah belum. Nggak apa-apa, kamu masuk dulu aja gitu.
nggak apa-apa, dan nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa, karena dia udah lihat ada ini merah nggak hijau gitu ya. Nah itulah bagaimana sekarang berarti kita itu, ayo kita upgrade diri kita sehingga kita itu betul-betul bisa muncul sebagai sesuatu yang beda dibanding dengan yang lainnya ini, gitu. Wah, statement yang luar biasa. Sebenarnya itu tidak hanya soal pekerjaan ya, tapi di dalam segala aspek. Jadi pada saat kita itu memberi lebih, pada saat kita juga memberikan tambahan nilai-nilai tambah dan value dimanapun, apapun yang kita buat, pasti orang bisa melihatnya. Dan itu akan membuat keuntungan bukan buat orang lain saja loh, buat diri kita sendiri. Karena tiba-tiba kita menjadi apel merah di antara apel hijau. Kita akan lanjutkan lebih lagi. Atau stay tune di MMA, mertua menantu, Akur dong. Kembali lagi di MMA, mertua menantu, Akur dong. Kita tetap dengan sebuah tema yang masih sama, yaitu tentang mencari pekerjaan. Gimana ya? Nah, tapi kali ini kita membahas dengan sesuatu yang sedikit berbeda nih ya. Dari sisi Jenis ya, dari yang Jenis dulu. Bisa nggak sedikit kasih semangat untuk anak-anak yang di luar sana yang mungkin lagi masa, kan nih Juni dia mau lulusan lagi nih. Iya. Banyak nih ya, SMP, SMA, SMK, ya, yang universitas juga banyak sekali. Benar. Kurang lebih mungkin ya kita bisa jutaan loh. Nah, Sekali dengan wisudanya kondisi berapa? ini ya, lapangan pekerjaan sangat sempit hari ini. Iya. Nah, mari coba kasih kita juga tips ya. Apa nih dalam waktu cuma tinggal 2 bulan yang kita harus buat ya untuk Waktunya tinggal 2 bulan. Iya, memasuki sebuah lomba ya istilahnya yang sangat-sangat ya hectic ya. Iya, memang apalagi buat yang lagi kuliah mungkin ini lagi sibuk-sibuknya skripsi Iya, juga, iya, ya betul. kan? Nah, tapi memang meluangkan waktu gitu untuk mencari, karena sekarang itu di online sangat banyak nih yang offer gitu ya. Kita bisa pakai dari LinkedIn yang tadi seperti dibilang dari Jobstreet, dan mungkin jangan terlalu mepet-mepet. Banyak anak muda itu tunggu lulus, tunggu sidang, setelah lulus baru mulai cari pekerjaan. Padahal sebenarnya sebelum sidang kita bisa loh ngomong di CV kita ini lagi mau disertasi atau lagi sedang skripsi. Oh gitu bisa. Itu mereka akan tetap terima karena mereka tahu, oh yang penting kamu udah mau lulus kok gitu. Nah jadi kita nggak apa-apa, taruh aja sekarang lagi ngapain, lagi di semester akhir, dan mereka juga akan first impressionnya anak ini aktif ya, berarti sebelum dia lulus dia udah usaha, udah prepare gitu. Nah terus juga memang banyak-banyak buka, gimana pun anak-anak muda ini kan sosial medianya pasti kencang banget. Betul. Perlu diajarin, mereka Betul. udah bisa sendiri. Nah dari LinkedIn, Jobstreet, job platform kayak gitu, mainlah sehari paling nggak 30 menit sampai 1 jam. Itu tinggal cuman klik kalau apply. Jadi kita nggak perlu kirim-kirim surat lamaran kayak dari zaman dulu. Kalau dulu kan mungkin mesti di post satu-satu. Sekarang itu tinggal upload kayak ngupload foto. Waduh. Iya. Kayak main Instagram Iya, ya. betul, kayak main Instagram, post, upload foto. Mungkin kadang dia suka kayak taruh sedikit tentang kamu ya, kan kita cuma tinggal ketik-ketik aja sedikit gitu. Nah itu kita mungkin 30 menit main bisa apply ke berapa banyak perusahaan. Aduh, sangat cepat ya. Iya. Tapi ada nggak link-link ataupun itu ya yang ngajarin tentang bicara, tentang istilahnya apa yang kita harus siapin untuk kerja gitu, ada nggak? Ada, memang ada contoh-contoh kayak di YouTube ya, kadang mereka akan ngasih tips-tipsnya dulu gimana sebelum interview. Kadang tuh dijelasin juga duduknya gimana. Iya, kan gitu perlu ya. Kalau nunggu nggak boleh begini. Iya, betul. Gitu, harus tetap tegak. Karena Iya. kalau begini kesannya itu Takut. kayak takut dan udah bosen. Lama Iya. banget sih ini kok Iya. bosnya nggak datang-datang Iya. gitu. Jadi memang banyak di internet juga yang kita bisa pelajarin. Nah, waktu-waktu yang kita pakai buat main Instagram atau buat lihat nonton-nonton yang lain bisa dialokasikan sedikit walaupun di tengah-tengah sibuk-sibuk skripsi untuk hal-hal yang seperti ini, karena ini sangat membangun gitu. Dan sebenarnya pasti bisa, karena
di internet itu banyak banget pekerjaan-pekerjaan yang ditawar-tawarkan, dan itu juga dari company langsung, jadi kita nggak usah takut kena tipu atau yang lain. Gitu ya. Iya. Oke, luar biasa nih, membuat harapan di tengah begitu banyak ya istilahnya persaingan. Nah sekarang buat Ibu Esther nih, bisa sampai kerja 20 tahun ini bagaimana gitu ya, karena kan kita tahu hari-hari ini orang disikat-sikatin gitu ya, istilahnya dikeluar-keluarin, semua orang perampingan istilahnya. Nah terus kemudian ada satu lagi yang saat ini orang lebih suka gini ya, kerja 2-3 tahun dan kemudian bilang sudahlah ganti lagi yang baru. Anak muda gaji lebih murah, fresh. Yang tua sudah mulai menjadi istilahnya ya lambat gitu ya. Nah ini gimana menyikapin ini? Ini pertanyaan bagus sekali Bu, karena ini memang kenyataan yang sekarang betul-betul real itu kan seperti itu. Dunia kerja itu diserbu anak-anak muda. Iya. Dan orang tua di kick out semuanya. Sudah. Iya. Saya ini kan udah mulai udah ini lebih murah lah, lebih pintar, lebih cepat dan seterusnya. Tapi gimana pun juga yang saya perhatikan ya, anak-anak muda ini memang lebih pintar, lebih bright gitu ya. Lebih cepat semuanya. Tapi seringkali yang mereka nggak punya itu kan wisdomnya ya. Jadi apa ya, kedewasaan menyikapi permasalahan dan seterusnya. Nah ini bagi kita nih yang sudah di usia-usia lebih senior, betul-betul kita mesti bisa membaca hal seperti ini. Di dalam bekerja itu sebetulnya kan orang itu tidak hanya saya datang pokoknya ngantor akhirnya dapat gaji gitu ya. Tetapi kan dalam setiap hari yang dilakukan itu harus kelihatan hasilnya. Nah banyak orang-orang itu yang begini loh, pokoknya kan aku tanggung jawabku A sampai K misalkan gitu. Di luar itu ya udah gitu, saya kan tanggung jawab, betul dia bertanggung jawab, tapi tanggung jawab itu nggak cukup loh gitu. Jadi kita punya satu kata lagi selain responsible, itu adalah accountable. Accountable itu kan ini, saya punya ownership terhadap apa yang saya kerjakan. Merasa memiliki. Jadi misal bagian saya adalah mendesain satu iklan misalkan gitu ya, untuk digital marketing. Saya desain flyernya dan seterusnya. Memang tugasnya itu. Saya desain, saya submit, saya serahkan, sudah selesai. Tapi kalau dia mau dilihat menjadi apel merah tadi, dia harus juga melihat desain saya itu ada hasilnya enggak. Nah, ternyata kok ini udah berkali-kali ya diupload, kok nggak ada orang yang beli juga, nggak ada hasil. Kalau dia itu punya rasa memiliki, dia akan gini, ngomong ke bosnya, dia bilang, boleh nggak Pak, saya ganti Pak. Saya tambahin ini, saya tambahin itu, meskipun sebenarnya udah selesai kerjaannya. Betul. Boleh nggak? Nah kalau dia lakukan itu, bosnya itu akan melihat, oh orang ini punya rasa memiliki ya. Karena dia menganggap perusahaan itu perusahaan milik dia. Kalau sampai ini nggak ada hasilnya, saya berdampak nih gitu. Nah itu yang kadang-kadang orang tuh nggak punya. Betul. Nah itu loh, rasa memiliki itu yang harus kita create, yang kita harus punya itu. Saya juga menambahkan sedikit. Kalau saya selalu berkata, kita juga perlu investasi hati kepada setiap orang. Ya. Nah, saya tidak tahu lah nanti dalam dunia pekerjaan yang seperti ini, tapi dalam hubungan saya di dunia ini, saya selalu menempatkan saya harus punya investasi hubungan, ya, dan investasi hati istilah saya. Artinya kalau saya lihat teman saya lagi sedih, apalagi kesempatan nih, kalau bos lagi sedih gitu ya, atau bos lagi misalnya berantem sama istri dan kelihatan gitu ya, muka ruwet gitu ya. Nah ini kan kesempatan banget. Tapi banyak orang itu pada waktu lihat begitu dia bilang gini, bos lagi ruwet loh mukanya, dia lari. Sedangkan kalau saya dulu ya, saya kalau di pekerjaan maupun kalau di sekolah dan sebagainya, kalau saya lihat muka orang ruwet, buat saya itu kesempatan. Itulah saat momen kita bisa investasi hati, bisa investasi hubungan istilahnya. Ya saya mulai mendekati bahkan soal kecil. Misalnya nih waktu itu bos saya deket-deket, saya tahu nih deket-deket Natal dia mesti beliin ini beliin itu buat keluarganya, mesti jamu, mesti
cari baju baru. Kan kalau di Belanda, saya dulu kerja di Belanda ya, itu kalau Natal itu ada pesta-pesta company, makan dengan keluarga, terus kalau taraf bos harus menjamu, itu kan ada. Nah saya langsung menawarkan diri, saya bilang, Pak, perlu dicariin baju. Terus dia bilang, memang kamu tahu ukuran saya? Ya kelihatan lah gitu ya. Memang kamu nggak merasa sibuk atau terhina kalau mesti melakukan? Saya bilang enggak masalah. Terus saya bilang ini, Pak mau nggak sekali-sekali Bapak menjamu dengan makanan Indonesia? Saya bisa masak loh gitu ya. Nanti saya kirimin, Bapak coba dulu kalau cocok. Singkat cerita, begitu hubungan kita tidak cuma soal kerjaan, untuk ngeluarin kita sungkan loh. Iya betul. Tujuannya itu. Ada koneksi. Tiba-tiba hubungannya bukan kerjaan. Tiba-tiba di dalamnya ada unsur emosi. Ya ini sih buat saya ya sekedar penambahan. Banyak orang itu tidak menangkap kesempatan ini. Tapi yang tadi disiarkan sangat luar biasa. Nah, sekarang sekali lagi menyikapi persaingan. Ya. Dengan yang muda ini kan memang sangat-sangat ya, tadi saya tertarik sekali dengan kata wisdom ya. Nah ini bagaimana kita istilahnya menjadi teladan, merangkul dan tidak ketinggalan zaman dan tidak istilahnya di kick out lah ya. Nah ini pengalaman ini bagaimana sudah 20 tahun ini. Iya. Jadi gimana pun juga kita tuh mesti mengupgrade diri ya. Lo terus terang lo ya, yang usia-usia saya ini dibandingkan dengan anak-anak muda tadi yang sekarang Gen Z sudah ada, nggak millennials lagi Z nih sekarang. Itu kan mereka itu teknologi kan sangat, aduh ya ampun ya. Kita megang HP susah, dia apa aja cepet banget gitu. Nah kita kan harus bisa juga belajar gitu. Jadi jangan males untuk belajar, menurut saya jangan males untuk belajar. Saya pun seringkali gini ya Bu ya. Misalkan nih ada, waduh ini teknologi baru lagi. Saya panggil anak buah saya bilang, ajarin. Betul-betul saya minta waktu ajarin. Saya set waktu. Tanggal ini jam segini, 2 jam. Kamu harus bisa ngajarin saya ini. Karena ini, jangan malu ya. Jangan malu dan jangan males. Iya. Karena ini investasi. Kalau kita nggak pernah menginvestasikan sesuatu di hidup kita, ya jangan berharap kita akan meraih satu hasil gitu kan. Nah jadi ini betul-betul kita mesti terus belajar, mengupgrade diri kita. Makanya sekarang itu banyak sekali istilahnya ya, ini yang banyak dipakai itu upskill dan reskill. Upskill itu betul. Kita udah tahu apa, tambahin lagi. Reskill itu kita nggak ngerti sama sekali. Iya, tapi skill kita yuk dibelokin supaya ada yang baru lagi, yang nambah lagi, yang di area yang lain yang kita bisa. Nah itu ya, kalau kita nggak lakukan itu, aduh, kita udah nggak relevan lagi dengan dunia sekarang. Kalau udah nggak relevan kan nggak kepake nanti. Betul. Itu nah, sangat itu penting, sekali, sangat ya. penting. Nah, bagaimana dengan jenis ya, yang artinya begini, ini kan persaingan terus ya. Ya istilahnya sekali lagi bagaimana untuk membuat bos melirik kamu untuk berkata, gue percaya nih gitu ya, dan saya berani mencoba memberikan sesuatu tanggung jawab, bukan hanya sebagai istilahnya orang yang disuruh mengerjakan itu kan dengan cepat tergantikan. Iya. Memang kalau di MT sendiri kan juga batch-nya tuh satu kali masuk kira-kira 10 orang. Jadi kita bersaing dengan 10 yang pinter-pinter gitu ya. Nah itu memang challenge ya, karena kan semuanya mungkin apel merah. Iya. Jelas sudah kepilih ya, jadi sudah apel merah. Gimana cara jadi Apel lebih emas. dari Luar biasa ini istilah. Dari hijau jadi merah, sekarang apel merah semua. Bagaimana merubah diri jadi apel emas? Wah itu keren. Keren. Satu hal yang banyak seperti yang mungkin bos-bos suka ngomong, milenial, anak-anak Gen Z itu tuh nggak sabar. Nah,
saya biasanya setiap kali membiasakan diri, tiap kali bos saya atau direktur saya lagi ngomong, saya tuh biasa mendengar dan mencoba membaca arahnya dia ini sukanya yang seperti apa. Betul. Bukan hanya untuk sekedar pleasing, tapi biar saya juga jadi tambah pinter gitu. Jadi ngerti gitu ya, oh ternyata begini. Value ini yang membuat dia menjadi besar sampai sekarang, yang membuat dia bisa duduk di posisi itu. Nah, salah satunya memang dia suka ngomong gini, dia suka sindir-sindir dari awal. Anak-anak zaman sekarang tuh sukanya ya seperti yang Bu Esther tadi bilang, maunya ngerjainnya cuman yang di kertas itu aja. Betul. Nah, waktu itu dia memang tersirat sih, bos saya ngomong seperti itu. Nah, akhirnya datanglah masanya kita masuk di project rotation 1 tadi. Dibagilah ke berbagai macam direktorat, jadi tadinya rame-rame, sekarang sendiri-sendiri. Nah, biasa semua orang tuh dapat 1 project. Nah, saya tuh dapat 3 project dari itu. Dikasih 3, begitu briefing langsung dijelasin project kamu 1, yang pertama ini. Dengar kata yang pertama berarti kan akan ada yang kedua. Nah, jadi udah, tapi tetap senyum dong ya. Yang kedua ini, loh ada yang kedua, berarti ada lagi. Dan terus terakhirnya yang terakhir ini. Nah, terus dia tanya terakhirnya, kamu gimana, mau atau enggak gitu. Nah, memang mesti biar kita bisa bersaing, mesti memang belajar dan kita mesti do extra mile gitu. Melakukan lebih dari yang saudara-saudara, teman-teman kita lakukan. Karena waktu kita melakukan lebih, kita juga bukan hanya, kan banyak orang pikirannya, alah ngerjain 3 gajinya sama yang ngerjain 1 gitu kan. Betul. Tapi kan sebenarnya waktu kita mengerjakan 3, kita dipercaya lebih, bisa dapat pengalaman lebih, bisa kenal sama orang-orang di kantor lebih banyak, dan jadi bersinar gitu. Jadi apel emas ya. Jadi apel emas. Nah, jadi waktu itu pas akhirnya terakhir kita presentasi, dan puji Tuhan, saya waktu itu nggak mau menyerah ya, saya pokoknya bilang ya pokoknya saya hadapkan ke Tuhan juga. Ini kalau begini pokoknya saya percaya pasti ada jalannya dan pasti Tuhan akan membantu untuk membuat jadi emas gitu. Dan puji Tuhannya memang salah satu yang terbaik gitu. Wow. Jadi memang sampai betul-betul dikomplimen, di-share papernya ke direktur-direktur, dan memang buat saya kalau kita mau melakukan lebih, yang penting mau dan niat aja dilakukan, tidak dengan hati yang menggerutu, pasti akan ada berkatnya sendiri. Saya juga kan pemimpin dari banyak tempat ya. Saya selalu ngomongnya begini, generasi milenial ini kalau nangkep 1, dia akan ngerjain 1 dan akan mengerjakan 1. Nah, persoalannya generasi saya, permintaannya itu adalah kalau saya kasih perintah 1, ya, kamu harus mengerti 10 dan harus mengerjakan 20. 1 ada anaknya ya, A, B, C. 1A sampai 20. Sampai 20. Jadi karena generasi kita itu kan berdasarkan pengertian, terus berdasarkan pengalaman. Jadi banyak hal yang tidak bisa dijelaskan. Tapi kalau generasi milenial berdasarkan apa yang dia lihat dan apa yang tertulis, itu yang dia lakukan. Jadi ini benar-benar berbeda sih. Yes. Tapi kita memang bukan orang yang harus kemudian kekeh dengan cara kita ya. Tapi kan harus saling apa istilahnya menyeberang, ya, membuat jembatan. Memang kalau soal sosmed, informasi, soal teknologi, wah kita udah terasa tertinggal 100 tahun yang lalu. Mereka lari sangat cepat, tapi sekali lagi hari-hari ini bagaimana nih ya untuk ibu-ibu ataupun juga semua orang yang mereka kemudian sudah dikeluarkan misalnya ya, dan ya di usia 50 misalnya atau 45 lah. Sepertinya dunia runtuh, tidak ada masa depan. Nah ini bagaimana menyikapi ini? Dan buat nanti pertanyaan buat Jenis, ini kita tahu kenyataannya, ada yang usianya terus bertambah, sudah 30 misalnya ya, dan bahkan tidak pernah dapat kesempatan kerja. Istilahnya hijau, ya mencoba jadi merah tetap hijau dan gak pernah kepilih nih ya. Nah ini mungkin bisa bicara ya untuk menguatkan dan untuk memberi solusi mungkin. Sebetulnya kalau kita mau berusaha, itu pasti Tuhan itu juga nggak diam gitu ya, kalau saya lihat gini. Jadi
lihat, kita mesti buka mata. Karena di luar itu sebetulnya sekarang itu peluang-peluang itu banyak sekali yang tercipta. Misalkan di masa-masa pandemi ini kan banyak sekali peluang yang tadinya nggak terpikirkan. Dan kemudian muncul gitu ya. Loh sekarang kalau di masa pandemi ini kan bisnis makanan muncul Banyak banget banget. dan unik-unik gitu buatnya ya Bu. Dan di rumah-rumah lagi Di ya. rumah, unik-unik dan itu ternyata rame loh, banyak loh, pembelinya itu banyak gitu. Jadi mari buka mata, di sekeliling kita ini orang melakukan apa. Dan bisa jadi kita dapat ide dari situ. Kalau saya itu sering kali gini ya, kasih tahu orang-orang, rajin-rajinlah, lihatlah di YouTube itu banyak kok. Sekarang orang itu semua diupload. Semua diupload gitu kan ya. Kadang-kadang mungkin ini apa sih, tapi kadang-kadang dapat ide loh gitu. Ya udah ayo lihat keluar. Dan jangan mengurung diri gitu ya, jangan mengurung diri. Buat networking. Networking ini penting banget. Walaupun sudah dikeluarkan nggak usah malu ya. Nggak usah malu, betul Bu. Mungkin teman-teman yang dulu lama banget ya kita udah nggak pernah berinteraksi, nggak pernah berhubungan. Coba dicari lagi Cari ya. lagi. Connect lagi. Connect dikit yang seperti itu. Dan itu akan kita mungkin nggak sadar akhirnya iya ya ada peluang ini. Ada peluang ini. Jadi jangan menyerah karena sebetulnya peluang itu tetap ada. Selalu ada jalan. Iya, selalu ada jalan. Jangan pernah merasa bahwa semua orang meninggalkan, dunia runtuh. Nah. Belum, dunia masih berjalan. Dunia masih berdiri. Iya. Iya, nah bagaimana dengan yang merasa sudah coba ribuan kali kirim apa istilahnya upload dan tidak terjadi sesuatu? Mungkin memang beberapa orang itu merasa mereka udah tahu dan merasa cukup sekolah aja itu sudah cukup. Nah banyak saya juga melihat sih dari teman-teman saya mungkin yang dulu kuliah dan sampai sekarang beberapa itu juga terlalu pilih-pilih Bu. Jadi mereka maunya yang kayak begini, jadi merekanya udah picky dari awal, maunya yang penghasilannya paling gak begini, kerjanya seperti ini. Tapi ayo belajar apa yang di depan mata karena pasti akan ada kesempatan, itu dilakukan aja gitu semuanya. Mungkin kesannya kok kayaknya kurang banget ya jalan ini, pekerjaan ini kok kayaknya enggak banget atau seperti apa, tapi waktu dilakukan nanti pasti akan ada pintu-pintu berikutnya yang terbuka gitu. Dan mungkin kalau biasa kan banyak orang itu ngerasa udah lulus, udah pintar, udah mengantongi gelar. Tapi padahal sebenarnya pengetahuan di luar gelar itu sangat banyak. Karena kalau di interview kita ditanya, biasanya ditanya pengetahuan juga rata-rata pengetahuan umum. Mereka nggak tertarik untuk nanyain pelajaran kuliah kita dulu kan? Iya betul. Mereka nggak pernah tanya, tapi pengetahuan umum, kondisi ekonomi Indonesia setelah pandemi seperti apa, hal-hal seperti itu yang akan jadi poin plus gitu. Dan juga networking sih ya, tadi kan kita sekarang mungkin liatin Instagram, dulu pernah kerja sama ini atau pernah kenalan sama ini. Misalnya anaknya ulang tahun, ucapin aja happy birthday atau apa, kita belajar connect, nah nanti mereka akan inget lagi ke kita gitu ya. Oh iya ya dulu aku pernah nih kenal sama ini, siapa tahu perlu. Nah kadang-kadang tuh waktu itu saya juga pernah iseng ngucapin anaknya happy birthday bos saya yang waktu magang. Tiba-tiba dia tanya, kamu kerja di mana sekarang? Balik lagi yuk ke sini. Ditanya-tanya. Jadi memang membangun hubungan dengan orang seperti yang Ibu bilang tadi, ada investasi emosinya itu beyond dari sebuah pekerjaan. Terakhir kita butuh bicara dengan banyak orang ya yang sudah mungkin diambang daripada semangat mereka. Istilahnya kalau baterai itu sudah merah itu ya. Rasanya sudah udah mau give up gitu ya. Saya berharap ada kesaksian ataupun ada sesuatu yang bisa menyemangati. Tapi sebelum itu saya juga mau Ibu Esther memberikan satu beberapa orang harus mau tidak mau menyiapkan diri untuk pensiun atau menyiapkan diri untuk dipecat. Ya dengan perampingan ataupun sebagainya ya. Nah ini persiapan apa yang mereka harus lakukan, dan setelah itu disambung dengan baik dari Bu Esther maupun dari Janice ya, semangat, statement, pelajaran yang paling penting supaya semua yang lihat kembali bersemangat. Jadi tetap gimana pun juga kalau saya lihat ya, semua yang mungkin persiapan masa pensiun, mau dipecat dan seterusnya,
tetap kita tuh mesti harus punya satu optimisme dan positive thinking. Karena begitu kita tidak punya positive thinking, itu tuh ngaruh pikiran kita ngaruhin semuanya gitu. Jadi lemes, jadi udah kayak dunia habis gitu. Jadi tetap positive thinking, ada can do attitude tadi. Jadi saya pasti bisa. Dan satu hal, jangan berhenti belajar itu. Itu menurut saya itu mau siapapun kita, mau muda mau tua, kalau kita berhenti belajar itu selesai. Karena selalu ada sesuatu yang baru yang di luar sana yang kita itu bisa pelajarin kok. Dan itu pasti ada jalannya. Jangan malu tanya sama orang. Kalau ketemu orang, tanya aja, kamu kerja apa sekarang, kamu ngelakuin apa, saya bisa bantu apa, dan seterusnya. Dan itu membuka banyak sekali jalan. Saya ada salah satu dulu juga bekas teman saya, jadi waktu dia akhirnya pensiun, dia juga nggak tahu nih harus ngelakuin apa. Cuman dia punya teman yang jualan soto mie, gitu ya. Terus dia gini, kalau kayak gitu kamu jual apa aja? Ya aku soto memang terkenal soto mie. Terus dia lihatin di situ, oh ya, dia nggak ada kopi dingin, nggak ada minuman jus yang dingin. Padahal makan soto mie kan panas gerah. Terus dia bilang, boleh nggak aku masukin? Jadi kopi dibotolin kayak sekarang tuh, Bu. Iya. Boleh aja, nggak apa-apa. Betul, gitu. Masukin. Dari satu, kan akhirnya dia bisa merembet ke sana, dia bisa cerita ke warung yang lain, saya masukin di situ loh. Bapak mau nggak juga saya ke sini? Dan itu berkembang. Maksudnya itu hal yang mungkin nggak kepikir, kopi, minuman dingin yang kayak gitu, gitu ya. Mungkin dia pikir orang, ternyata banyak warungnya, banyak rumah makan yang memang nggak sedia. Gitu. Nah jadi, ayo lihat keluar, peluang itu ada kok. Jangan putus asa, ada, ayo. Kita percaya selalu ada peluang, ya. Jangan biarkan kita melihat cuma sekeliling kita, out of the block, ya. Kalau buat saya kalau ingat-ingat masa-masa waktu kemarin cari kerja itu memang mengerikan karena apply ke 120 perusahaan yang email balik cuma 5. Tapi memang buat saya kalau kita berusaha tetap kesannya klasik tapi memang harus berdoa gitu ya. Karena biar bagaimanapun siapa yang bisa membuat kita terlihat beda gitu. Kalau nggak Tuhan yang mengerjakan gitu ya. Supaya waktu kita interview tiba-tiba hati bosnya itu berkenan dan seneng. Oh kayaknya anak ini beda baik dan kita bisa tiba-tiba seketika menyentuh perkataan kita. Nah bagi saya buat teman-teman yang lagi cari kerja, yang mau lulus, yang sebentar lagi atau yang lagi skripsi atau yang masih lagi dalam berjuang, yang sudah berkarir, tetap andalkan berdoa. Karena berdoa itu hal yang mungkin orang bilang sederhana, tapi dampaknya sangat besar, efeknya sangat besar, dan itu menjadi kekuatan, membuat kita jadi tahu sangat banyak hal, bisa seketika kita nih ngerti gitu, melakukan apa, dan kita kesannya nggak usah effort banget, tapi ada tangan ilahi yang membantu di situ. Luar biasa. Dari saya, kita perlu sekali menggabungkan antara teknologi, wisdom, pengalaman, hati, skill, komunikasi. Dan kita akan menjadi apel emas. Sekali lagi, jangan pernah menyerah karena selalu ada kesempatan. Jangan pernah milih-milih katanya. Kalau ada satu jalan yang terbuka, coba jalani. Siapa tahu itu berujung kepada jalan-jalan apel merah atau bahkan menjadi apel emas di kemudian harinya. Sekali lagi, tetap stay tune di MMA Mertua Menantu Aku dong. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kita Asia Zara, dan tetap stay tune untuk episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa.